harus setoran sama gua, ngerti nggak? Untuk sampai di titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Siapa itu? Kalian kelihatan romantis banget sih, Mas. Aku pengen banget punya suami kayak Mas. Semakin hari, kamu tuh semakin injek-injek aku tuh. Aku sombong kayak gimana sih, Mas? Perempuan sombong, angkuh. Pergi kamu sekarang juga. Kamu tahu, selama kamu gak ada di rumah, kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut rumah ini. Cinta terkadang membuat orang terbuai dan mudah percaya pada kesetiaan. Namun jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, kesetiaan bisa berubah menjadi duri dalam hati. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan hebat bernama Sekar yang dulu pernah mengalami kejadian buruk dalam rumah tangganya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita undang narasumber kita, Sekar. Halo Mbak Sekar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak. Silakan Mbak duduk. Baik, terima kasih. Mbak Sekar, terima kasih sudah hadir di sini Mbak. Sama-sama Mbak. Apakah Mbak Sekar sudah bersiap untuk menceritakan kisahnya? Ya, siap Mbak. Silakan Mbak. Kisah ini dimulai dari pernikahan saya yang bahagia dan harmonis dengan Bagas. Saya berjualan baju-baju Bangkok sebelum menikah. Silakan dipilih baju-bajunya. Setoran. Apa-apaan nih ceban, Masih untung saya kasih segitu. Lagian saya tuh udah bayar sewa di sini. Kenapa sih masih dimintain lagi? Gua nggak mau tahu ya. Yang dagang di sini harus setoran sama gua, ngerti nggak lu? Mana sisanya? Saya nggak mau. Oh, lu nggak mau ya? Untuk sampai di titik seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah, Mbak. Banyak sekali rintangan yang saya lewati. Bagas adalah satu-satunya orang yang selalu ada di samping saya. Apa-apaan lu ngacak-ngacak dagangan gua, Campur lu! Au! Pergi! Au! Ya! Pergi! Mas nggak apa-apa, Mas. Dia selalu ada untuk membantu saya, kecuali soal materi. Mas, maaf. Makasih ya Mas udah nolongin aku. Kan? Kamu ngeledek aku ya? Mas, apaan yang ledek sih, Mas? Aku tuh beneran terima kasih sama kamu. Tapi tadi kamu yang nyegat preman itu yang ngacak dagangan aku. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama ya sayang ya. Mas, kayaknya aku mau dagang online aja deh, Mas. Biar lebih nyaman. Gimana? Boleh, kamu mau online, mau offline, aku dukung kamu. Aku support kamu pokoknya. Makasih ya, Mas. Sama-sama sayang. Ya udah, sekarang kita beresin dagangan kamu, kita lanjut jualan ya. Yuk. Saya mantap menjadikan dia pilihan sebagai suami saya karena dia adalah laki-laki yang baik, lembut, dan juga sangat suportif. Kejadian dagangan saya dirusak preman membuat saya beralih ke jualan online, Mbak. Dengan bermodalkan ponsel dan alat-alat pendukung lainnya, saya berjualan secara live. Tapi tidak hanya preman yang mengganggu saya di saat saya berjualan di pinggir jalan. Di saat berjualan live pun, ternyata saya diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Halo guys, Sekar mau nawarin pakaian Bangkok dan kualitasnya super duper bagus banget. Dan harganya pasti terjangkau. Hari ini kita live diskon 20%. Jadi buat kalian yang pengen cepetan check out sekarang. Yes, maaf ya, bentar. Guys, udah dulu ya, mati lampu.
Apa itu? Malam itu saya benar-benar melihat kejadian yang sangat menyeramkan, Mbak. Yang sebelumnya tidak pernah saya lihat sama sekali. Loh Mbak, kok bisa sih Mbak tiba-tiba ada kejadian menakutkan seperti itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak tahu. Tapi setelah saya bicara dengan teman saya yang bisa melihat hal gaib, saya jadi merinding, Mbak. Ya Mbak, saya juga. Katanya itu dikirim oleh orang-orang yang tidak senang melihat jualan saya laris. Hah? Ya ampun Mbak, kok bisa ada manusia setega itu? Itu dia, Mbak. Saya juga nggak paham. Tapi walaupun banyak rintangan, saya tetap menjalaninya dengan tegar dan sabar. Sampai akhirnya jualan online saya bisa berjalan dengan laris. Dan alhamdulillah saya bisa membeli rumah dengan hasil jerih payah saya sendiri. Mbak Sekar, kamu sungguh luar biasa Mbak. Dan pacar kamu, Bagas, bagaimana hubungannya? Akhirnya kami menikah, Mbak. Dan setelah menikah, kami menempati rumah yang saya beli. Wow. Keren sih. Keren banget rumah barunya sih. Selamat ya. Kamu udah berhasil wujudin satu impian kamu buat beli rumah. Aku bangga sama kamu. Makasih ya sayang. Semua ini kan berkat kamu juga yang selalu support aku selama ini. Emangnya aku penglaris kamu ya? Iya sih, makanya kamu tuh nggak boleh kemana-mana. Selalu harus di sisi aku. Ya. Kamu dengerin aku ya. Aku mau kemana lagi coba? Aku itu udah nggak ada tempat lagi selain di sisi kamu. Apaan sih mas? Gombal banget sih. Aku serius, beneran. Aku nggak gombal. Kamu tuh udah cantik, udah gitu bisnisnya sukses lagi. Terus sekarang bisa beli rumah. Bentar mas, aku mau transfer gaji kamu. Oke. Coba lihat. Udah masuk nih. Loh, sayang. Kamu transfer aku 20%. Ini nggak kebanyakan, sayang. Sayang, pendapatan kita kan nyaris 2 kali lipat dari sebelumnya. Kamu pantas dong dapat segitu. Kan kita, ya couple imut. Ya nggak sih? Iya, sayang. Rezeki kita dong kalau kayak gini. Sini. Jadi Mbak Sekar selalu memberikan 20% dari hasil jualan kepada suami Mbak. Iya, Mbak. Itu sudah jadi perjanjian awal kami. Sebenarnya dari awal dia nggak pernah minta sih, Mbak. Itu inisiatif saya aja untuk memberikan dia 20%. Agar dia juga punya tabungan untuk masa depan kami. Kenapa Mas Bagas nggak cari pekerjaan tambahan aja Mbak? Pekerjaan yang lain juga. Dia fokus membantu saya live, Mbak. Katanya ingin selalu berada di samping saya, Mbak. Alasannya seperti itu. Ya, oke, silakan dilanjutkan Mbak. Setelah menikah, akhirnya kami jadi lebih sering live bareng. Dan alhamdulillah jadi viral. Tentunya jadi pasangan yang ibaratnya couple goals gitu lah, Mbak. Dengan berjalannya waktu, kami semakin kewalahan untuk mengurusnya. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan jasa asisten untuk membantu meringankan pekerjaan saya. Sayang, Iya, sayang. kenalin, ini Livi, asisten baru aku. Livi, suamiku. Livi, Pak. Panggil Mas aja. Jangan panggil saya, Pak. Emang saya setua itu ya?
Livi, suamiku ini paling anti dipanggil bapak. Biar nggak kelihatan tua, ya nggak Mas? Iya, usil ya kamu ya. Livi, saya titip istri tersayang saya satu ini. Pokoknya jangan sampai dia kecapean. Baik Pak. Sayang, kita makan keluar yuk. Aku lapar. Boleh. Bentar. Liv, sekalian aku mau nunjukin ruangan live kita nanti ya. Baik Bu. Ya Mas. Iya. Ya. Kehadiran Livi sangat membantu pekerjaan saya. Sebagai asisten, dia sangat cekatan. Sampai-sampai saya menyerahkan hampir semua pekerjaan saya kepada Livi, Mbak. Wah Mbak, dengan pekerjaan semakin lancar, semakin sukses, pasti hubungan Mbak dan suami Mbak, Mas Bagas, semakin harmonis ya? Harusnya seperti itu ya, Mbak. Terlebih lagi, Bagas dikenalnya sebagai laki-laki yang romantis dan sangat sayang kepada istrinya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Mbak. Maksudnya Mbak? Kehancuran perlahan mulai menghinggapi rumah tangga saya, Mbak. Makasih lo udah ngundang. Iya. Ini saya mau ke bandara. Yaudah, saya jalan ya. Oke. Sayang. Tolongin dong masukin koper ke bagasi. Ayo tolongin dong sayang. Kamu kan punya tangan. Emang nggak bisa dibawa sendiri? Ya atau nggak kamu suruh aja supirnya. Emangnya aku asisten kamu apa? Lakuin lah sendiri. Sayang, kan aku cuma mau minta tolong doang sama kamu masukin koper ke bagasi. Kok kamu kayak kesinggung gitu sih sama aku? Lagian kamu mau kemana sih? Udah mau pergi aja. So sibuk banget kamu. Mas, kan aku udah bilang aku ada undangan seminar dari brand terbesar yang pernah kerjasama sama aku. Nggak bisa dibatalin aja. Sama hari ini aku juga ada agreement. Aku ada janjian buat taken MOU. Dan aku butuh kamu. Mas, lagian kan bisa Mas urus sendiri, nggak harus sama aku kan? Dan juga biar cepat selesai, Mas. Aku cuma 3 hari, kok nggak lama? 3 hari kamu bilang. Lagian ya, kamu tuh masih nganggap aku suami kamu gak sih? Sampai hal penting kayak gini, kamu tiba-tiba mau keluar kota, kamu nggak izin sama aku. Sayang, please lah. Kita nggak usah bahas sekarang, karena kalau aku nggak berangkat, aku bakal telat. Pokoknya aku janji, aku bakal selalu ngabarin kamu. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa kamu handle online shop aku ya, bareng Livi. Pastiin semuanya berjalan lancar. Sekali aku ingetin sama kamu ya. Jangan nyuruh-nyuruh aku. Aku ini suami kamu. Aku bukan asisten kamu. Mbak Sekar udah jalan, Mas? Udah. Pasti Mas khawatir ya kalau Mbak Sekar jalan sendirian. Soalnya kan kalian berdua kemana-mana suka berdua, Mas. Emang kelihatannya kayak gitu ya? Ya, kelihatannya sih kayak gitu ya, Mas. Kalian kelihatan romantis banget sih, Mas. Aku pengen banget punya suami kayak Mas. Salah saya adalah karena saya sangat percaya dengan orang-orang di sekeliling saya. Padahal itu yang akan jadi senjata makan tuan untuk diri saya sendiri, Mbak. Yang akan menjadi penyebab kehancuran saya nantinya. Saat itu saya sangat khawatir Bagas masih ngambek. Saya akhirnya telepon Livi. Siapa tahu Livi tahu keberadaan Bagas. Tapi ternyata Livi juga tidak bisa dihubungi, Mbak. Padahal saat itu tidak ada live.
kenapa nggak diangkat? Coba telepon Livi. Nggak diangkat juga. Mas? Mbak Sekar telepon aku. Aku takut, Mas. Gimana ya kalau Mbak Sekar tahu tentang hubungan kita? Udahlah, biarin aja. Sekarang nggak bakal tahu. Kamu tenang aja, ya. Kamu kan tahu sendiri, Sekar itu workaholic. Dia gila banget kerja. Udah ya, kamu tenang aja. Mas, tapi kamu beneran kan sayang sama aku? Beneran lah. Aku sayang sama kamu. Iya sayang. Mbak Linda, maaf Mbak, aku kira suamiku. Iya ya Mbak, aku udah siap kok Mbak. Sebentar lagi aku turun. Mbak, ada yang mau aku omongin. Kan aku kontrak seminar 3 hari. Boleh nggak ya Mbak kalau aku revisi? Kayaknya di rumah ada masalah Mbak. Jadi sehabis seminar, kayaknya aku harus pulang malam ini Mbak. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Ya, oke. Mas Bagas. Sekar. Mas. Surprise. Mas. Seneng nggak? Banget. Aku tuh sengaja tadi aku nggak balas chat kamu, terus aku juga nggak mau angkat telepon kamu supaya kamu cepat pulang ke rumah. Sih, kamu jadi pulang cepat ke rumah. Mas, maafin ya. Aku udah bikin kamu kesel waktu aku berangkat. Sebenarnya perasaan saya mulai nggak enak, Mbak. Saat sehari sebelumnya Bagas dan Livi nggak bisa dihubungi sama sekali. Tapi perasaan itu mulai berubah ketika Mas Bagas datang dengan kejutan manisnya. Jadi suami kamu tuh memang tipenya yang romantis ya Mbak ya? Iya, Mbak. Saya pikir itu hanya perasaan negatif saya aja. Karena sebelum saya berangkat ke bandara, Mas Bagas masih ngambek, Mbak. Tapi setelah itu, saya lebih giat mengembangkan bisnis saya ke bisnis-bisnis lainnya, Mbak. Dan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dan berkembang pesat. Tapi seiring berjalannya bisnis saya, komentar-komentar negatif dari netizen juga pada bermunculan, Mbak. Mulai menyerang kami dan menyerang pribadi saya dan Mas Bagas. Komentar-komentar seperti apa emang ya Mbak? Banyak, Mbak. Mulai dari bilang Mas Bagas adalah laki-laki nggak modal, laki-laki yang nggak punya pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Aduh Mbak Sekar ya, tahu sendiri kan yang namanya netizen, tega banget sih mereka. Iya, Mbak, tapi saya mengabaikan semua itu. Mas Bagas juga meyakinkan saya, itu hanya komentar-komentar dari orang yang tidak menyukai perkembangan bisnis kami berjalan dengan sangat pesat dan lancar. Tapi Mbak, ada satu komentar netizen yang membuat saya berpikir ulang. Komentar apa itu Mbak?
katanya wanita mandiri. Seperti saya nggak pantas dengan Mas Bagas yang nggak punya pekerjaan dan suka main perempuan, Mbak. Mas, jangan main HP terus dong Mas. Bantuin aku kayak cek kontrak ini masih banyak banget. Kamu tuh ya, kenapa sih? Semenjak kamu makin sukses, kamu makin semena-mena sama aku. Kok kamu ngomong gitu sih Mas? Emang aku ngelakuin apa sih sama kamu? Aku cuma minta tolong bantuin aku cek kontrak. Karena ada beberapa pasal yang aku tuh nggak paham. Kamu gak usah ngeles. Kalau aku gak marah kayak gini, sikap kamu tuh semakin seenaknya. Makin sombong dong. Mas, serius ya? Aku tuh makin gak paham sama kamu deh. Marah-marah gak jelas. Kenapa sih Mas? Marah-marah gak jelas kamu bilang. Aku marah itu karena aku punya reason. Aku punya alasan kenapa aku marah. Sikap kamu semakin hari sama aku semakin nginjek-injek harga diri aku, tau kan? Kamu ingat ya? Kalau kamu tanpa aku, kamu gak akan bisa di posisi sekarang. Jadi kamu gak berhak sombong sama aku. Aku sombong kayak gimana sih Mas? Dan kapan aku injek-injek kamu? Kapan? Kamu pikir aja sendiri. Semakin hari, kamu tuh semakin nginjek-injek aku, tau gak? Perempuan sombong. Angkuh. Mas! Setelah kejadian itu, suami saya sikapnya sangat dingin, Mbak, kepada saya. Beberapa kali saya mencoba untuk dia mengajak bicara, namun sia-sia. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk memberikan dia ruang untuk dia berpikir, Mbak. Tidak adanya komunikasi dalam suatu pernikahan itu tuh ibarat racun, Mbak. Sedikit demi sedikit mulai menggerogoti hati dan pikiran kita. Ya kan, Mbak? Iya, benar banget, Mbak. Mbak gimana bisa bertahan, Mbak? Dengan sikap suami Mbak tuh yang semakin mengacuhkan, semakin dingin ke Mbak. Nggak lama kok, Mbak. Sampai pada akhirnya saya menyadari masalah ini semakin besar dan akan menghancurkan rumah tangga saya, Mbak. Apa yang membuat Mbak akhirnya sadar? Saat itu, saya sudah merasa sangat jengah, Mbak, dengan semuanya. Dan saya nggak mau penderitaan merebut kebahagiaan rumah tangga kami. Sampai akhirnya saya menghubungi Mas Bagas dan Livi. Tapi saya tidak tahu keberadaannya, Mbak. Saya nggak tahu Mas Bagas berada di mana. Ya, aku harus pulang. Kalau aku kelamaan nanti Sekar curiga sama kita gimana? Tapi kan kamu lagi ngambek sama dia, Mas. Ya udahlah, biarin aja dulu dia ya, Mas ya. Terus? Paling enggak kan kamu bisa nemenin aku semalam lagi ya kan? Kenapa suami aku jadi kayak gini ya? Aku bingung, Liv. Jadi berubah. Mbak Sekar emang udah ngomong baik-baik sama Mas Bagas. Nah itu dia. Setiap kali aku mau ngomong sama dia, ya kalau nggak menghindar, pasang tampang cuek. Ya gimana aku mau ngomong? Ya udah aku mundur sih, karena aku tuh kan nggak mau berantem. Serba salah aku, Liv. Kalau kayak gitu lebih baik Mbak Sekar tenangin diri Mbak dulu deh. Biar nanti siap ngadepin apapun reaksinya Mas Bagas. Jadi kan kalian sama-sama nggak emosi juga kan? Makasih ya, Liv. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, aku curhat ke siapa. Karena keluargaku sendiri aja tuh berpihak ke Mas Bagas. Aku nggak tahu harus gimana, Liv. Yang paling penting sekarang Mbak fokus sama kerjaan Mbak. Mbak itu banyak banget kontrak yang masih diselesain. Jadi Mbak masih bisa live tanpa Mas Bagas. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin ya. Temenin aku terus ya, Liv. Iya Mbak.
Para penggemar kalian pasti mempertanyakan, kenapa Mbak Sekar nggak live bareng Mas Bagas lagi? Hampir semuanya mempertanyakan seperti itu. Bahkan sebagian mulai ada yang menduga-duga kalau kami sudah bercerai. Tapi saya selalu berdalih kalau Mas Bagas memulai bisnis lain. Dan apa alasan itu cukup Mbak untuk membungkam suara-suara sumbang itu? Enggak, Mbak. Di balik diamnya suami saya malah mengungkap fakta lain, Mbak, yang sangat mengejutkan. Fakta apa Mbak? Banyak perempuan yang nge-DM saya, memberitahu saya kalau Bagas sering berkencan di aplikasi dating, Mbak. Hah? Mas Bagas ikut aplikasi dating? Iya, Mbak. Astaga Mbak. Dan kamu langsung menyelidiki kebenarannya Mbak? Tentu saja, Mbak. Saya menghubungi mereka yang mend-DM saya secara pribadi. Dan mereka bersedia ketemu dengan kamu Mbak? Mereka menunjukkan bukti yang sangat banyak kepada saya, Mbak. Kamu pikir saya datang ke sini karena percaya sama ucapan kamu di DM? Kamu tuh cuman haters yang kurang kerjaan, yang mau ganggu hubungan saya sama suami saya kan? Mbak Sekar, saya ini followers Mbak Sekar dan Mas Bagas dari dulu. Saya ini penggemar kalian. Waktu dari kalian pacaran. Jadi saya tahu persis itu Mas Bagas. Cuman dari foto aplikasi dating. Mbak, biar gimana pun, saya sudah salah. Saya sudah menanggapi Mas Bagas. Saya minta maaf. Oke. Sekarang coba kamu jelasin sejelas-jelasnya gimana hubungan kamu sama suami saya dari awal. Setelah menjalani komunikasi online, akhirnya kita janjian ketemu. Dan ternyata itu benar. Mas Bagas merayu saya. Dan dia curhat kalau dia tidak bahagia menikah dengan Mbak Sekar. Malah dia bilang kalau Mbak Sekar ini menipu followersnya untuk bikin konten romantis sama Mas Bagas. Terus kenapa dari awal kamu nggak pernah kasih tahu saya semua ini? Oh, apa kamu sengaja? Karena kamu pengen memiliki suami saya, iya kan? Awalnya itu saya terlena karena Mas Bagas berikan uang yang banyak ke saya. Tapi lama-kelamaan saya tersadar Mas Bagas memperlakukan Mbak seperti ini. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi kepada saya. Karena itu saya berhenti berhubungan dengan dia. Saya permisi Mbak. Saya pikir selama ini adalah saya wanita paling beruntung bisa menikah dengan Bagas, Mbak. Ternyata saya nggak benar-benar mengenal laki-laki yang saya cintai, Mbak. Bahkan lebih parahnya lagi, Mas Bagas menggunakan uang jerih payah saya, Mbak, untuk berkencan dengan banyak wanita. Mbak Sekar, Mbak, tapi kamu gak tinggal diam kan Mbak? Dia memperlakukan kamu seperti itu. Apa yang kamu lakukan Mbak? Saya akan mengambil keputusan penting dalam hidup saya. Keputusan apa Mbak? Saya akan mengeluarkan Bagas dari rumah dan hidup saya, Mbak. Sayang, mau kemana lagi? Mau pergi? Karena aku yang pergi. Tapi kamu! Bentar dulu, sayang. Maksud kamu apa sih? Aku yang pergi? Iya, kamu.
Kamu apa-apaan sih? Aku ini suami kamu. Kamu mau jadi istri durhaka? Laki-laki tukang selingkuh yang udah menipu dan mengkhianati pernikahan. Pantas ngomong kayak gini di depan perempuan yang udah sayang sama kamu dan udah percaya sama kamu sepenuh hati. Lihat aku dulu. Kamu bilang sama aku siapa yang udah ngasih kamu? Siapa yang udah fitnah aku? Kunci mobil. Udah cukup ya Mas ya. Kamu permainkan aku. Ketulusan aku cukup Mas. Sekarang aku minta pergi. Enggak, sayang dengerin aku dulu. Siapa yang udah fitnah aku? Siapa? Andin. Selingkuhan kamu yang kamu udah biayain pakai hasil keringat aku Mas. Lupa kamu sama dia. Sayang, kamu dengerin aku ya. Kamu jangan gampang denger omongan orang. Dia itu... Dia apa? Selingkuhan kamu. Iya, aku tahu, Mas. Cukup, Mas. Pergi kamu sekarang. Sekar. Pergi! Andin? Jadi suami Mbak nggak merasa bersalah, bahkan menyangkal semuanya. Nggak cuman itu, Mbak. Bahkan dia menemui orang tua saya dan mempengaruhi keluarga saya. Biar dia ada yang membela, Mbak. Loh, gimana caranya dia mempengaruhi orang tua kamu, Mbak? Bu, tolongin Bagas, Bu. Sumpah demi apapun, Bu. Bagas cinta banget sama Sekar. Bagas tulus dan sayang banget sama Sekar. Ibu tahu sendiri kan itu semua dari zaman kita masih pacaran, Bu. Bagas gak mungkin banget sama sekali buat nyakitin Sekar. Kamu yang sabar ya nak. Mungkin ini ujian buat Sekar di tengah kesuksesannya. Kalau kamu memang mencintai Sekar, tolong kamu jangan menyerah ya. Kamu tetap dampingi Sekar. Kalau untuk sekarang kayak susah, Bu. Sekarang itu dikelilingin sama orang-orang jahat yang mempengaruhi Sekar, memfitnah Bagas, dan emang mau ngelihat pernikahan kita tuh hancur, Bu. Jadi Bagas minta tolong banget sama Ibu. Tolongin Bagas buat pujuk Sekar ya. Nanti pasti akan Ibu bantu. Ibu akan bilang sama Sekar ya. Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Makasih. Kok nggak bilang-bilang sih kalau mau kesini? Kalau ibu bilang kan Sekar bisa masakin buat ibu. Ibu sama siapa kesininya? Kan aku udah bilang sama kamu, jangan pernah kamu injekin kaki di rumah aku. Sekar, please. Aku mohon sama kamu. Tolong jangan rusak pernikahan kita kayak gini. Apa kamu bilang? Aku ngerusakin rumah tangga kita. Fakta apa lagi yang kamu putar balikan? Kamu mau bilang sama ibu aku kalau aku yang salah? Iya. Sekar, nggak baik kamu sebagai seorang istri lebih mempercayai ucapan orang lain daripada suami kamu sendiri. Oh, jadi ibu lebih percaya sama dia daripada aku anak ibu sendiri? Iya. Ibu itu sayang sama kalian. Kalian itu anak-anak ibu, tapi ibu tidak bisa membenarkan dengan sikap kamu yang durhaka kepada suami kamu. Kalau ibu gak percaya sama aku, mending ibu diem. Dan kamu, pergi! Sekar, Ibu. Bu. Ibu, Bu. Ibu maafin Sekar, Bu. Sekar gak ada maksud bentak ibu. Ibu bangun. Kamu tenang aja, sekarang kita bawa Ibu ke rumah sakit ya. Aku siapin mobilnya.
Setelah kejadian itu, ibu dirawat intensif beberapa hari di rumah sakit, Mbak. Ibu pasti kaget dan sedih dengan permasalahan kamu dan Mas Bagas. Iya, Mbak. Lalu bagaimana, Mbak, kondisi ibu? Alhamdulillah mulai membaik, Mbak. Tapi ya itu dia. Ibu tetap melarang kami untuk bercerai dan mengizinkan Bagas untuk kembali pulang ke rumah. Dan kamu mengiyakan permintaan ibu? Ibu adalah satu-satunya orang yang paling saya cintai di dunia ini, Mbak. Saya akan melakukan apapun demi kebahagiaan ibu. Saya mencoba untuk memperbaiki rumah tangga saya. Tapi nyatanya saya menemukan hal yang jauh lebih kejam yang dilakukan Bagas, Mbak, ke saya. Liv, Iya Mbak. Sini dong. Liv tolong pasangin ke manekin ya. Oh iya, baik. Lepasin Mbak, lepasin. Bilang sama saya kalau di foto ini kamu. Bilang. Lepasin. Ternyata sekarang kamu tahu ya Mbak ya? Bisa-bisanya ya, suami saya selingkuh sama perempuan kayak kamu. Karena perempuan ini yang bisa ngasih lebih daripada istrinya sendiri. Makanya dia lebih pilih selingkuhannya daripada istri sahnya sendiri. Yang katanya pinter, tapi gampang banget ya dibegoin. Kamu ini udah dibuang sama suami kamu sendiri. Dan udah dilepahin sama suami kamu sendiri. Dan kamu ini gak lebih berharga dari pelakor kayak saya. Lepasin. Lepas. Kenapa sih? Ada apa? Suara kalian kedengeran tau gak? Jahat kamu, Mas. Kamu selingkuhin saya sama asisten pribadi saya sendiri, Mas. Kamu tahu, selama kamu gak ada di rumah, kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut rumah ini. Jadi kamu yakin masih mau tinggal di sini? Jahat kamu, Mas. Aku pernah bilang sama kamu. Aku tidak pernah bersuara. Walaupun kamu gak pernah ngasih apa-apa ke aku, Mas. Tapi sekarang apa? Kamu nyelingkuhin aku, Mas. Aku bisa maafin semua kelakuan kamu. Tapi tidak dengan perselingkuhan. Dan sekarang aku minta. Kalian pergi dari sini. Pergi dari rumah saya. Sekarang. Pergi. Pergi, Mas. Pergi. Pergi. Ini saya yang foto sendiri, Mbak. Ini bukti kalau Mas Bagas punya selingkuhan lain. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku.
ada di rumah. Kita berdua ini udah bermesraan di setiap sudut rumah ini. Ternyata selama ini saya dibodohi dan ditipu, Mbak, sama orang yang saya percayai. Mbak, saya yakin Mbak, kehilangan yang Mbak alami sekarang akan diganti Mbak dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat nantinya. Dan saya yakin Mbak, menurut saya Mas Bagas itu cuman seorang suami yang insecure. Dia gak nyaman, dia takut dengan kesuksesan kamu sebagai istrinya. Itulah mengapa dia butuh validasi dari perempuan-perempuan lain yang gak sepowerful kamu, Mbak. Itu alasan dia selingkuh. Lalu setelah itu, bagaimana Mbak? Apa yang terjadi? Ada apa kamu panggil aku sini? Tolong tanda tangan ini. Silakan dibaca. Saya datang, Mbak, ke rumah Ibu dan menceritakan semua kejadiannya. Sampai akhirnya Ibu memberi restu untuk saya menggugat cerai Mas Bagas. Oke, kalau ini mau kamu, kita cerai. Tapi aku ada syarat. Aku minta harta gunung gini 3 miliar. Nemu dari mana kamu angka itu? Seenaknya kamu nuntut kayak gitu. Kamu lupa, semua harta yang aku hasilkan pakai keringat aku sendiri, Bagas. Kamu lupa perjanjian kita di awal. Di awal itu kita bikin perjanjian, berapapun hasil yang kita hasilkan, aku punya andil 20% dari semua kerja keras kita. Apa kamu bilang? Kerja keras kita? Emangnya kamu ngapain sih selama live? Selain live konten dengan berpura-pura bahagia itu? Kamu cuma main HP, main games, main perempuan, bahkan kamu keluyuran gak jelas daripada menghasilkan uang. Betul? Ya tapi kan aku udah... Cukup! Aku udah gak mau tahu dan aku udah gak mau urusan sama kamu lagi. Sekarang tanda. Sekarang! Oh ya, satu lagi. Setelah kamu tanda tangan, jangan lupa kamu tutup pintu rumah saya. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Apa dia nggak ada harga diri? Apa dia nggak malu? Masih bisa-bisanya sih menuntut harta gunung gini? Saya juga nggak menyangka, Mbak, dia bisa melakukan hal serendah itu. Dia yang selama ini aku anggap sebagai sosok laki-laki sempurna, ternyata nggak lebih dari seorang
laki-laki manipulatif dan egois. Lalu Mbak, setelah Mas Bagas tuntutan buat harta gono gininya nggak kamu berikan, gimana reaksinya dia? Dia mulai meneror saya, Mbak. Suara apa itu? Nggak ada siapa-siapa. Tadi suara apa ya? Untuk Sekar? Nggak ada siapa ya? Halo. Halo. Tolong jangan ganggu saya. Kamu siapa sih? Halo, Mas Bagas, kamu di mana sih? Lama banget, aku udah di depan kafe nih. Ngantuk. Kamu kalau nggak datang ke sini dalam waktu 5 menit, aku pulang ya. Dapat apa kamu dari Bagas buat neror saya? Dijanjiin bakal dinikahin. Yakin bakal dinikahin? Janji pernikahan di hadapan Tuhan aja dia langgar. Apalagi nyanyi sama perempuan kayak kamu. Kamu ingat ya, Nafi? Jangan pernah neror saya lagi. Atau saya bakal lapor kamu ke polisi. Ingat kamu. Cara kamu ngadepin Wifi itu hebat, Mbak. Kamu nunjukin kalau kalian tuh beda kelas. Lalu bagaimana, Mbak, proses perceraian kamu dengan Mas Bagas? Gimana kelanjutannya? Akhirnya saya memutuskan untuk menyewa pengacara hebat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku bakal ngajuin banding. Keputusan sidang ini nggak fair. Aku berhak atas harta gono gini. Bagas, kalau kamu mau banding, itu makin memperlama proses kamu dan makin rumit. Atau gini aja, aku mau menawarkan kesepakatan sama kamu. Aku mau kasih hadiah terima kasih buat kamu, karena kamu tuh sudah menemani aku di tahun-tahun terakhir kemarin. Ya kalau secara nominal sih memang gak sebanyak apa yang kamu tuntut ke aku ya. Tapi cukup lah buat biaya hidup kamu ke depan, ya beberapa bulan, sampai kamu bisa dapetin pekerjaan yang bisa biayain hidup kamu. Bahkan bisa biayain selingkuhan-selingkuhan kamu. Bagas. Sial.
Sekar cuma ngasih gue duit 500 juta. Duit dia kan banyak. Pelit banget sih. Emang dia lupa apa? Dia bisa dapetin semuanya juga gara-gara gue. Woi, pakai mata dong lo. Ngomong apa lo barusan? Hah? Hah? Enggak, saya nggak ngomong apa-apa bang. Abang salah dengar. Ngomong lo. Bang, kalau ngomong yang sembarangan lo ya. Ya ampun mah. Jaga mulut lo. Siap! Akhirnya kisah Mbak berbuah manis juga ya Mbak ya. Dan 2 orang itu mereka sudah mendapatkan sanksi sosial. Iya Mbak, tapi saya baru sadar ternyata orang yang paling mudah dan berpotensial untuk menyakiti kita dan menghancurkan kita adalah orang terdekat kita. Bahkan netizen di luar sana yang tidak mengenal kita dengan baik, mereka sangat membantu. Sial. Sial. Apes aku tau gak? Ya udahlah Mas, kamu gak usah marah-marah terus. Uang 500 juta kan bisa kita pakai refreshing ke luar negeri, Mas. Iya, bisa banget kita pakai keluar negeri. Tapi habis itu apa? Hidup aku kayak gimana coba lanjutnya? Ya udahlah, makanya kamu cari kerja dong, Mas. Guys, lihat tuh guys, pasangan terbaru dan terviral abad ini. Pasangan selingkuh yang nggak tahu diri. Enak banget tuh cowok mau kondo. Dapat hadiah perpisahan dari mantan istrinya. Mana langsung makan-makan sama selingkuhannya lagi. Lu yakin ini selingkuhannya? Gak ada seujung kuku sama mantan istrinya yang cetar itu? Ya lo kayak nggak tahu aja, pelakor tuh kelasnya di bawah istri sah. Bagaikan membuang berlian demi butiran debu ya. Saya rasa mereka udah mendapatkan sanksi sosial yang cukup berat atas semua tindakan mereka. Beberapa kali mereka melamar pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerima. Sungguh berbanding terbalik ya Mbak. Sementara sekarang Mbak Sekar melambung tinggi. Alhamdulillah Mbak, Allah memudahkan semua usaha saya. Semoga kesuksesan ini bisa mengobati luka di hati Mbak Sekar. Amin. Alhamdulillah Mbak. Mbak Sekar, saya percaya bahwa doa istri yang teraniaya akan dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Pemirsa, kisah inspiratif yang baru saja dibagikan oleh Mbak Sekar tadi mengingatkan kepada para perempuan hebat di luar sana. Kalian terlalu berharga untuk disia-siakan, apalagi disakiti. Dan percayalah, sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri terlebih dahulu. Saya Nadia Mulia undur diri dan sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.